Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وفي آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, awalan nasyukru ilaihi bi ni'matihi al-'azimah, khassatan ni'matul iman wa ni'matul Islam. Tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kalau Allah berikan bagi kita nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, kemudian nikmat sehat dan mampu untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tak kalau Allah menyebut nikmat sehat tersebut, tentunya kita tidak mampu optimal di dalam melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya tak kalau Allah berikan nikmat sehat, maka kita berupaya sepenuh mungkin agar kita mampu terus meningkatkan kapasitas ibadah kita, kemudian meningkatkan rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hal yang paling penting di dalam hidup kita itu adalah kaifa an takhsha Allah, bagaimana kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tema di sore hari ini tentang Ramadan dan islahil qulub, yakni Ramadan di islahil qulub. Ramadan itu untuk perbaikan hati. Bapak-bapak, hati kita, ya, hari-hari kita beribadah kepada Allah. Kita melaksanakan sholat, melaksanakan puasa, qiraatul Quran, sedekah, amal ma'ruf nahi munkar, semua kita lakukan. Maka yang menggerakkan kita beribadah kepada Allah tidaklah sesuatu itu karena hidayah Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah bersihkan hati kita sehingga kita mampu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan tatanan ibadah kita itu rusak tentunya dari hati kita. Nah, maka orang yang memiliki penyakit hati, dia akan amat berat melaksanakan sekecil apapun ibadah. Orang yang memiliki penyakit hati, dia akan amat berat melaksanakan apapun jenis ibadah. Apabila dia lakukan, maka yang mengerjakan ibadah tersebut bil usaha, dengan rasa malas. Maka orang-orang yang memiliki penyakit hati, maka dia amat berat melangkahkan kakinya ke masjid, amat berat meluangkan waktunya di majelis ilmu, amat berat dia melaksanakan mengeluarkan sebagian, ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun, sebagian hartanya diinfakkan. Dia amat berat. Kenapa? Maka hati itu menjadi sebuah, ya, sebuah dasar yang paling fundamental dalam kehidupan seorang muslim. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Bukhari wal Muslim, ala fil jasadi mudghatan. Maka fil jasadi mudghatan, mudghatan itu segumpal darah. Idza salihat, apabila benar, salihat sairi amali, maka akan benar seluruhnya. Wa idza fasadat sairi amali, kalau dia buruk seluruhnya. Maka hal yang paling, ya, menjadi dasar pokok agar kita bisa beribadah adalah hati. Maka lihat, kalau orang yang hasad, dia rajin ibadah, maka orang yang rajin ibadah, hasadnya apa? Dia akan menghasati orang yang tidak rajin ibadah. Orang yang rajin bersedekah, maka dia akan menghasati orang-orang yang tidak rajin sedekah. Orang yang rajin ke majelis ilmu, maka dia akan menghasati orang yang tidak rajin ke majelis ilmu. Wa hadhihi min tablisul iblis, dia adalah jirat-jirat iblis, jirat-jirat syaitan agar merasa adalah orang yang paling bertakwa. Maka ketahuilah, iblis itu, Bapak tahu iblis dikeluarkan dari surga karena berapa kesalahan? Satu kesalahan, sombong, batarul haqq wa qumtun nas, al-kibr batarul haqq wa qumtun nas.
Iblis adalah makhluk Allah yang sebelumnya Allah letakkan iblis itu di surga. Tak kala Allah ciptakan Adam, maka malaikat fasajadu, malaikat sujud semuanya, illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka illa iblis, kecuali iblis, aba, pertama enggan, wastakbara, sombong, wa kana minal kafirin, orang yang ingkar. Maka orang yang merasa paling soleh, paling rajin ke masjid, paling rajin beribadah, maka dia akan melihat, terkadang dia akan melihat sudut pandang orang yang tidak rajin ibadah, maka ini orang tidak rajin ibadah, maka ada terhasap di dalam hatinya bahwasanya dia terkadang merendahkan orang yang tidak rajin ibadah. Nah, maka oleh sebab itu Ramadan ini kan membentuk karakteristik Bapak. Nah, membentuk karakteristik agar pasca Ramadan itu menjadi orang yang lebih takwa. Takwa itu lebih takut kepada Allah. Nah, sebulan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala tadriban lil ibadah, tadriban lil salat, lil qiraatil Quran, as-shadaqah, lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar. Semuanya dilakukan di 10 bulan, 30 hari di bulan Ramadan. Nah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Apa yang telah kita capai? Nah, kalau saya tentunya karena Allah berikan saya cobaan sakit, jadi Ramadan ini tidak seperti Ramadan sebelumnya. Ramadan sebelumnya mungkin lebih optimal. Tak kalau Allah berikan sakit, maka ada yang kurang. Apa itu yang kurang? Ibadah kepada Allah. Ya, kita orang yang sakit kan mungkin dia tidak mampu puasa, tidak mampu untuk sholat tarawih. Kenapa? Bisa dari maradi, dengan sebab sakitnya. Maka bapak-bapak yang tidak diberikan sakit, maka hendaknya meningkatkan kapabilitas ibadahnya lebih baik. Nah, jadi yang mampu i'tikaf, laksanakan i'tikaf. Yang tidak ada pekerjaan, mungkin sudah pensiun, ingin i'tikaf, lakukan i'tikaf di masjid. Karena kita tidak tahu apakah tahun depan kita akan menjumpai Ramadan. Rasulullah katakan Ramadan ila Ramadan kafaratun bainahum. Rasulullah katakan Ramadan dengan kepada Ramadan berikutnya kafarat, ampunan. Nah, apakah kita mendapatkan ampunan atau tidak? Tidak. Allah katakan di dalam perintah puasa la'allakum tattaqun. La'allakum di sini maknanya adalah semoga. Semoga la'allakum kamu tattaqun, an-takhsha ila Allah. Bertakwa kepada Allah. Nah, maka ikhwani fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya yang pertama adalah min fadail, dari fadilah tentang bagaimana kita menjaga hati di bulan Ramadan itu. Yang pertama adalah hati adalah sumber sebuah keyakinan dan amal perbuatan. Maka perbuatan kita digerakkan oleh hati. Nah, kalau hati kita baik, ya, kalau hati kita tenang, yang bikin tenang itu apa Pak? Rumah mewah, jabatan tinggi, uang yang banyak bikin hati tenang nggak Pak kira-kira? Karena Bapak belum pernah megang uang banyak. Nah, siapa yang sini yang belum pernah megang uang banyak, tiap hari uangnya banyak? Kira-kira tenang nggak? Tenang. Nah, ibu-ibu jawabnya tenang. Berarti betul, uang bikin hati tenang. Lebaran ini kalau nggak punya uang, Bapak tenang nggak kira-kira? Enggak. Makanya Bapak harus kerja ini. Kalau nggak kerja nanti nggak tenang. Nah, jadi tidak serta-merta harta itu menenangkan. Ya, tidak serta-merta jabatan itu menenangkan. Yang bikin hati tenang, yang bikin hati tenang adalah bukan harta, bukan jabatan. Yang bikin hati tenang itu tak kala Allah hilangkan satu persatu penyakit di dalam hati. Nah, kira-kira Pak, tak kala kita melangkahkan kaki ke masjid, kita dengan sesama jamaah ini bagaimana? Ada nggak permusuhan? Ada nggak kebencian nih? Jadi melihat dengan sinis, tidak mau tegur sapa. Nah, buat apa kita ibadah? Apa tujuan ibadah? Tujuan ibadah bukanlah tujuan ibadah kecuali melatih treatment diri agar lebih baik, agar lebih takut. Kalau masih ke masjid masih nggak mau tegur sapa sama saudaranya, ma yanfa'u ibadatahu, ma yanfa'u amaluhu, apa yang manfaat dari amalnya? Nah, hari ini
saya ingin melatih hati ini untuk tidak mau lagi memperdulikan. Maksudnya bukan tidak mau mempermasalahkan orang mau datang bagaimanakah biat kelakuan atau bagaimana. Jadi tak kalah kita fokus pada diri sendiri, maka kita akan lebih berupaya untuk kita lebih takwa kepada Allah. Kalau kita menyibukkan diri, misalnya ada si fulan nggak datang ke masjid, kita lalu tajasus. Apa tajasus dalam bahasa Indonesia itu artinya mengorek-orek. Itu bapak itu kok nggak pernah ke masjid? Jangan-jangan dia udah malas menunaikan. Akhirnya hasad yang buruk. Itu bapak itu kenapa nggak pernah sholat sunnah? Jadi orang nggak sholat sunnah pun kita komentari. Jadi habis sholat wajib tiba-tiba bapak itu langsung pulang. Terus kita curiga apa itu bapak itu kenapa nggak sholat sunnah di masjid? Sebaik-baik sholat sunnah di mana? Di rumah. Di rumah sholat sunnah itu di rumah. Nah, sebaik-baik sholat sunnah itu ya dilakukan di rumah. Sholat wajib baru afdolnya di masjid. Nah, terkadang kita lihat teman kita sibuk main HP, kita syukur, nah ini main HP mulu di masjid. Nah, kita kan tidak tahu, mungkin dia lihat itu mungkin informasi penting, pekerjaannya, keluarganya mana. Nah, syaitan akan menggoda seorang muslim yang sudah lebih dekat kepada Allah dengan cara apa? Merusak hatinya. Nah, hasad. Apa itu hasad? Apa ada yang tahu nih sini hasad? Nanti yang bisa jawab dikasih hadiah, buka puasanya dikasih gratis. Nah, hasad, apa itu hasad? Hasad, terminologi atau etimologi dari hasad itu apa? Dengki itu perakatannya mungkin ya. Dengki itu, iri dengki itu anak-anaknya dari hasad. Ya, hasad itu adalah, kalau dalam bahasa Arabnya al-hasadu huwa tamanna zawalun ni'mati an sahibiha. Artinya apa? Berharap hilang nikmat Allah pada orang lain. Ya, temannya, tetangganya punya mobil, jangan-jangan kredit, jangan-jangan hasil korupsi, jangan-jangan hasil pinjaman. Nah, karena kita tidak tahu apa akhirnya timbul hasad. Nah, tetangganya umroh, jangan-jangan tuh umrohnya nyicil. Nah, akhirnya hasad. Nah, orang yang seperti ini, orang yang memiliki hasad di dalam hatinya, yang Allah hilangkan apa? Satu sifat, satu nikmat yang Allah hilangkan bagi orang yang hasad apa? Apa? Oh, kalau orang sering hasad, yang Allah hilangkan nikmat dari dirinya apa? Ketenangan. Barakallahu fik, ketenangan. Orang nggak akan tenang. Jadi Allah hilangkan ketenangan, dia nggak akan tenang, dia akan resah. Kenapa? Sifat hasad itu dia senang lihat orang susah, susah lihat orang senang, maka dia nggak akan pernah tenang siang dan malam. Jadi dia mikirin bagaimana tetangganya itu sulit, bagaimana si fulan itu sulit. Nah ini, nah terkadang ustaz-ustaz asatidzah itu selalu ya kalau kajian itu ayo beribadah, perbanyak ibadah, tapi tidak memikirkan bagaimana memperkecil ruang lingkup dari kesalahan-kesalahan ya, permasalahan hati. Ya, kita orang yang hasad terkadang dia sibuk beribadah, tapi di sisi lain dia seperti dua sisi mata uang. Ibadah dia rajin, tetapi dia terkadang lebih sering mengkoreksi orang lain. Nah, makanya hasad ini adalah cukup berbahaya, yang dia merusak tatanan. Pertama, merusak tatanan sosial. Kedua, merusak tatanan individual. Kemudian merusak tatanan kemasyarakatan, sosial dan masyarakat tadi. Rusak. Orang yang hasad dia kemana pergi dia? Ya, maka dia akan lebih banyak mengkomentari. Makanya Ramadan ini kan melatih. Pak, Ramadan itu Bapak cuma apakah sekedar al-man'u min al-akli wasyurbi wal biqa'i min tulu'il fajr hatta ghurubi syam? Apakah Ramadan itu sekedar puasa enggak makan enggak minum, Pak? Bukankah Ramadan itu puasa telinga, puasa mata, puasa lisan, puasa hati? Semuanya disuruh puasa. Makanya ada orang kam min shaimin laisa lahu min siyami illa jumal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa yang diare lapar dan enggak lebih dari itu, lapar ya. Dahaga, haus sudah. Kenapa? Tak kala dia berpuasa, dia tidak berpuasa dengan baik. Tak kala dia
berpuasa dia sibuk dengan memikirkan sesuatu yang merusak amalnya. Maka jangan heran tak kalah selesai puasa kelakuannya tidak berubah. Bapak pernah nggak lihat orang yang habis Ramadan kelakuannya kembali ke sebelum Ramadan? Jadi Ramadan itu hanya berlalu. Jadi dia tidak mendapatkan makana man shoma Ramadan iman wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ya. Barang siapa man shoma Ramadan iman wa ihtisaban, dengan iman dan pengharapan, maka Allah akan ampuni dosanya. Ma taqaddam, apa yang telah lalu dari dosanya Allah ampuni. Nah, maka barang siapa yang dia tidak memperoleh ampunan di bulan Ramadan, coba Bapak cari bulan yang lain yang bisa mendapatkan ampunan. Ramadan saja dia tidak mendapatkan fadilah. Bagaimana dia akan mendapatkan fadilah 11 bulan berikutnya? Maka penyakit-penyakit hati itulah yang menyebabkan seseorang itu sulit mendapatkan fadilah utamaan bulan Ramadan. Ya, Ramadan itu, maka kalau kita mencapai ketenangan Pak, kalau Bapak datang ke masjid itu hatinya tenang. Coba Bapak berpikir masing-masing nih, kalau saya ke masjid itu hati saya tenang. Ya, sorahatan sorah itu lapang dada, hatinya tenang. Dia tidak memikirkan sesuatu hal, dia tidak memikirkan kekurangan orang lain, kelebihan orang lain, keutamaan orang lain, dia tidak memikirkan. Bahkan dia berlomba-lomba untuk memperbaiki diri. Maka orang yang paling bahagia itulah letak bahagia. Kalau kita datang ke masjid, kita duduk baca Quran, kita bercengkrama dengan sesama sahabat di masjid, ya. Nah, itu dia sudah mencapai ketenangan. Nah, kalau masih gelisah, baru duduk bentar di masjid udah pengen pulang, ya, lebih betah di rumah, lebih betah handphone, rebahan, ya, malas berdiskusi, malas datang ke majelis ilmu. Ini yang menyebabkan kerusakan dari nilai-nilai iman yang benar. Maka hati ini seperti generator, atau dia kalau di mesin itu seperti dinamo rusak, motor nggak akan jalan dia kalau dinamonya rusak. Maka dia seperti dinamo generator yang berputar. Nah, kalau dia berputarnya bagus, ya, berputarnya itu nggak ada macet, nggak krek itu, nggak macet. Nah, itu berarti enak. Nah, ada orang yang dia sibuk memperbaiki ibadahnya tapi tidak sibuk memperbaiki hatinya. Jadi terkadang kita hanya berupaya untuk memperbanyak ibadah kita, tapi tidak berupaya untuk mengurangi dosa. Ibadah jalan, terkadang dosa pun jalan. Hari ini harusnya kita bagaimana meningkatkan kapasitas ibadah kita dengan cara banyak beribadah tapi mengurangi. Kalau menghilangkan kesalahan mungkin nggak Pak? Menghilangkan dosa dan kesalahan dalam diri kita bisa? Bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Manusia, asal katanya insan, dalam bahasa Arab artinya nisyan, lupa, kesalahan itu pasti ada, pasti sesuatu yang pasti yang akan terjadi pada diri setiap muslim adalah kesalahan. Dosa akan pasti ada. Karena kita bukan maksum, maka karena kita bukan maksum, kita berupaya untuk mendapatkan, ya, fadilah apa? Fadilah untuk bagaimana meminimalisir kesalahan. Kalau kita sudah mencapai titik di mana kita mengurangi kesalahan, kita lebih tenang dalam kebaikan, ya, lebih mutmain fi qiraatil Quran, dalam membaca Quran kita lebih tenang, ya. Tak kala ada sahabat ditimpa musibah kita lebih sergap, ya, lebih himmahnya lebih tinggi. Tak kala ada urusan masjid ini butuh bantuan kita lebih himmah kita lebih tinggi, irsul hamasa, ya, lebih tinggi. Nah, itu kita sudah mencapai. Maka akhir Ramadan ini menjadi sebuah tolak ukur, Pak. Akhir Ramadan ini menjadi sebuah tolak ukur yang mana tak kalah nanti di nihayat Ramadan kita sudah mencapai nilai-nilai takwa yang terkandung pada dari setiap hamba. Maka hal yang paling penting tadi adalah menghilangkan penyakit hasad. Kemudian bahaya dari sifat hasad. Para ulama meringkas ada 6 di sini. Sebenarnya banyak tapi saya ringkas cuma 6. Pertama, menghapus kebaikan, Pak. Itu yang pertama, hasad. Hasad itu menghapus kebaikan.
Jangan salah nanti di mahsyar nanti, ya, ada orang yang sedikit amalnya tapi masuk surga, rupanya dia banyak transferan dari orang lain. Loh, kan amal saya sedikit, rupanya dia sering digibahin, sering difitnah, sering dihasad, akhirnya dia dapat lungsuran warisan pahala dari orang lain. Nah, sedangkan orang yang banyak ibadahnya merasa jumawa, wah saya ini orang soleh, saya ini yang paling rajin ke masjid, orang pintu masjid aja saya duluan yang buka. Nah, merasa sombong, jumawa, saya yang paling alim. Maka Allah hampaskan dia ke dalam neraka. Kenapa? Iblis saja Allah masukkan dalam neraka. Kenapa? Sebab sombong tadi. Maka hasad tadi merusak nilai-nilai kebaikan. Itu yang paling penting harus kita jaga, adalah menghilangkan penyakit, meminimalisir penyakit hasad. Coba kita kurangi lagi sesuatu hal yang tajassus, mengorek-ngorek orang lain, mengorek-ngorek, ya, tajassus kepada saudaramu, ya, kita terlalu banyak melihat kesalahan orang lain, itu yang cukup berbahaya. Kemudian yang kedua adalah orang yang hasad adalah menentang takdir Allah. Jadi kita tidak terima kalau sahabat kita itu sukses. Nah, kita tidak terima kalau sahabat kita itu lebih ini, kita tidak terima kalau sahabat itu jabatannya lebih tinggi. Nah, makanya menentang takdir Allah. Ini sahabat kita punya mobil baru, kita tidak terima. Sahabat kita punya motor baru, kita yang resah. Nah, itu kan dia menentang takdir Allah. Maka orang yang hasad dia tidak akan pernah bahagia. Kenapa? Dia seolah-olah menentang takdir Allah, tidak terima. Kenapa tidak saya ya Allah? Kenapa tidak diri saya yang sukses seperti dia? Maka itu yang cukup berbahaya. Nah, seperti orang yang sakit. Bapak tahu, saya dulu kemarin, seminggu kemarin saya istirahat karena sakit. Itu saya melihat orang yang sehat, ya Allah. Kita harus mawasin lihat orang yang sehat. Sepertinya enak jadi orang yang sehat. Kapan merasa enak jadi orang yang sehat? Tak kalah sakit, harus sakit dulu. Harus sakit. Kalau sehat kan merasa dirinya, wah saya orang sehat, nggak pernah sakit. Saya aja nggak pernah minum obat, saya nggak pernah ke dokter. Nggak ngomong Masya Allah, ya, nggak merasa dirinya paling sehat. Sehingga yang terjadi nanti sekali Allah kasih sakit terus. Nah, makanya kita bersyukur pada saat kita melihat saudara kita sakit, kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah. Nashkuru ilaihi bi ni'matihi yu'ti as-sihah fi hayatihi. Ya, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, Allah berikan kesehatan di dalam dirinya. Nah, kemudian salisan yang ketiga adalah hasad itu adalah perilaku syaitan. Hasad perilaku syaitan. Nah, ini paling berbahaya. Ya, ini perilaku syaitan. Kenapa? Dia yuwaswis. Syaitan itu kan minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Ada syaitan jenisnya jin, ada syaitan jenis manusia. Terkadang kita menjadi syaitan di dalam masjid. Kok bisa Pak syaitan di dalam masjid? Ada nggak Pak syaitan di dalam masjid? Jamaah berubah jadi syaitan. Kira-kira ada nggak jamaah berubah jadi syaitan? Tapi datang ke masjid. Contohnya apa itu? Seorang muslim ada dalam masjid tapi jadi syaitan. Siapa kira-kira? Orangnya gimana itu bentuknya? Tak kalah selesai ibadah dia menceritakan aib saudaranya, menghasut. Oh, jangan dekat sama si fulan itu, karena si fulan itu banyak mudaratnya. Dia banyak minjem sana sini. Kan nggak pernah minjem. Ke bapak pernah minjem? Enggak sih. Dengar-dengar dia banyak pinjaman. Nanti kalau dekat sama dia jadi, nah itu. Jadi dia jadi syaitan, iwaswis, menghembuskan berita-berita. Oh, jangan dekat, jangan ngobrol sama si fulan, nanti mudaratnya lebih besar. Jangan ngobrol, jangan dekat sama si fulan, nanti gini, nanti. Nah, itu kita jadi syaitan, padahal kita di dalam rumah Allah jadi syaitan. Nah, itu yang paling penting. Nah, kemudian yang rabi'an, yang keempat adalah yang tadi sudah saya bahas di awal, yaitu salah satunya menjadikan hati tidak tenang. Nah, menjadi hati tidak tenang. Sedangkan ketenangan di dalam hati itu hal yang paling penting, Pak. Bapak kira-kira tidur, waktu mau tidur itu ada kepikiran orang lain nggak?
Nah, waktu mau tidur dan malam, kepikiran, ya Allah, ini besok subuh saya nggak mau ketemu sama si fulan ini. Nah, ya Allah, jadi dia mau tidur saja masih mikirin orang lain. Mau istirahat saja dia masih memikirkan bagaimana. Dia sibuk memikirkan orang lain. Maka menjadikannya dia tidak tenang. Sholat pun dia pikir, saya nggak mau sholat sampai dia pindah ke sholat sini. Nah, ini penyakit-penyakit yang syaitan masuk ke dalam lingkup orang-orang yang rajin beribadah. Nah, sekali teman kita nggak ke masjid langsung, udah nggak ke masjid lagi. Padahal mungkin sekali dia, kita nggak tahu, mungkin sakit, ya. Mungkin terus kalau ada pengumuman infak, misalnya ada pengumuman infak, kemudian si fulan tidak ngasih, jangan-jangan dia bakhil. Nah, inilah sesuatu yang menjadikan dia tidak tenang. Kemudian yang misalnya yang kelima adalah memicu dosa lain. Nah, yang tadi itu setelah hasad timbulnya apa? Iri dan dengki. Iri, dengki. Biasa orang yang seperti itu mukanya itu nggak seger, Pak. Mukanya itu cembetut, tahu Pak, cembetut? Ya, nggak seger. Kalau nyapa pun merasa dia gosongkan dadanya. Nah, itu orang-orang yang memicu dosa lain, sombong, iri, dengki, penyakit-penyakit hati semuanya. Maka dia menjadikan aswadul qulub. Hatinya menjadi hitam. Maka hendaknya kita, kalau hati sudah menghitam, itu amat berat beribadah kepada Allah. Dan kalaupun ibadah dengan usaha, malas. Ini imamnya baca panjang salah, baca pendek pun salah. Nah, ya. Jadi kalau imamnya baca, dia yang koreksi, wah itu salah, itu tadi gunanya kurang, pendeknya kurang. Padahal kalau dia disuruh maju juga nggak bisa, tapi dia koreksi detail. Kenapa? Itu yang dia cari. Orang-orang yang hasad, dia akan mencari kesalahan sedetail apa. Nah, ini jangan-jangan bacaannya pas-pas saja ini. Nah, kayaknya lebih bagus ya. Padahal kalau dia yang maju juga nggak bagus. Nah, ini penyakit hati. Ini contoh-contoh penyakit hati. Kemudian menghilangkan keberkahan hidup. Maka orang yang hasad, orang yang iri dan dengki, hidupnya tidak berkah. Contoh hidup tidak berkah apa, Pak? Salah satu contoh hidup nggak berkah itu gimana? Hidup tidak berkah. Bapak udah merasa hidupnya berkah? Apa sudah sangat berkah? Nah, nanti sebelum buka puasa nanti ada keberkahan yang akan digelar di sini. Itu berkah itu. Ya, berkah itu apa? Ya. Nah, berkah itu dalam bahasa Arabnya artinya al-birkah. Birkah itu al-mamlu'ah, meluap-luap, itu berkah. Ada orang yang gajinya 100 juta, Pak, dibandingkan ada orang yang gajinya 10 juta dibandingkan dengan orang gajinya 1 juta. Yang gajinya 1 juta hidupnya tenang, utang nggak ada, apa-apa nggak ada, dia hidupnya pas-pasan, makan cukup, anaknya bisa sekolah, walaupun gajinya mungkin 1 juta atau 2 juta lah. Kalau 1 juta nanti kelaparan sekali kayaknya, susah ya. Nah, ada yang gajinya 100 juta tapi utangnya 1 miliar. Bapak milih mana nih? Gaji punya income 100 juta, utang 100 miliar, 1 miliar, ada gaji 5 juta nggak punya utang, ada gaji 3 juta nggak punya utang dan hidupnya tenang. Bapak milih yang mana? Milih yang gaji 1 miliar nggak punya utang, hidup tenang, punya tabungan. Terus Bapak kerjanya apa? Kalau Bapak kerjanya cuma berdoa di masjid, kira-kira bisa nggak, Pak? Bapak kerjanya nggak ada, kerjanya datang ke masjid doa, terus pulang rebahan di rumah, sholat duha lagi, rebahan lagi, bisa, Pak? Bisa, rupanya bisa. Jadi pengusaha itu kerjanya rebahan, ya, ibadah, ngecek usahanya kok lancar lagi lancar. Nah, itu enak. Nah, kalau Bapak kerjanya buruk, ya, lagi mau sholat duha jaga mesin. Nah, ya kan, lagi mau sholat duha dipanggil atasan. Nah, agak susah. Nah, kalau ingin tenang, jadi pengusaha, minimal jualan cireng, jualan apa, makanan, ya, apa, jualan air. Tapi jangan isi ulang, Pak, kalau bisa. Saya kemarin setelah operasi langsung disarankan tidak mengkonsumsi air isi ulang. Nggak saya kasih tahu, kan temanya bukan itu.
Nah, kenapa tidak boleh konsumsi air isi ulang? Karena air yang sehat itu air yang sudah bersih dari kuman-kuman. Nah, air isi ulang itu kira-kira bersih nggak? Nah, ya. Karena saya kemarin sudah dinasihatin ini, lebih baik air yang dimasak biar sehat. Kemudian pentingnya menjaga lisan. Nah, rupanya penyakit hati itu sumbernya dari lisan. Kalau sudah ngumpul, kalau bisa Pak, ini kalau bisa ini. Kalau nggak ada kepentingan di masjid habis sholat itu langsung mana? Langsung pulang Pak. Nggak ngurumi, nggak ngobrol berjam-jam. Udah di sini ngobrol di masjid. Nanti singgah depan warung itu sering saya lihat jamaah kalau udah ngobrol depan warung sampai berjam-jam. Dari warung pindah lagi ke warung yang lain. Ya. Nah, ini menyebabkan penyakit hati. Kalau kita tidak ada kepentingan Pak, habis sholat berjamaah, sholat sunnah atau sholat sunnah di rumah. Kalau nggak ada kepentingan ketemu syaitan, langsung pulang saja. Sholat sunnah di rumah. Kalau nggak ada kepentingan, tapi kalau pengen sholat di masjid, habis sholat sunnah pulang. Kecuali ada yang perlu dibahas sama DKM, Pak Ketua, ya, pengurus, pengen ada yang diobrolin, nah itu tidak apa-apa. Tapi kalau sudah mojok ngurupi sana berjam sampai nyender, kopi habis 2 gelas, ya ngobrol ngalor ngidul nggak jelas, ya, akhirnya ngomongin orang lain, Pak. Nggak mungkin nggak ngomongin orang lain, udah pasti itu. Mulut apalagi mulut kita. Oh, tadi Ustadz Abu Syel tuh, nyebelin. Ustadz aja diomongin. Makanya dikasih sakit kan, syukurin. Nah, Ustadznya disyukur-syukurin. Nah ya, ada tipikal, nggak mungkin kalau kita sudah duduk nggak membahas sesuatu kebaikan, pasti yang dibahas sesuatu keburukan. Nah ingat, ini nasihat buat saya sendiri, nasihat buat pengurus, nasihat buat kita semua yang hadir. Kalau sudah duduk, pastikan yang dia bahas adalah kebaikan. Karena kalau nggak bahas kebaikan, pasti keburukan dan kezaliman. Nah jadi konsepnya apa? Oh ini saya kayaknya kalau habis sholat nggak ada kepentingan, pulang. Jangan di warung juga. Tapi saya nggak duduk di masjid, di warung ketemu orang. Kemana lu kagak sholat? Ada, udah ahli neraka ya. Nah itu. Jadi melihat orang yang nggak itu ahli neraka. Nah jadi kita seolah-olah mendapatkan tasbih bahwa siapa yang berhak masuk surga masuk neraka. Nah ya, maka itu, dan jangan bercanda dalam hal neraka dan surga Pak ya, jangan bercanda, jangan bahwa ini ahli neraka ini tidak boleh ya. Hak prerogatif masuk surga dan neraka itu hak Allah. Jadi kita ini hanya beribadah dan kita tidak dijamin oleh Allah, tidak juga kita sudah rekomendasi jaminan masuk surga Allah. Dan kita berupaya untuk bagaimana meningkatkan ibadah kita agar kita termasuk golongan orang-orang yang masuk surga. Ulama mengatakan tentang lisan, ya, lisan itu asdaqu amwat minal kutubi fi hadil haddu bainal jiddi wal la'ib. Itu syair. Apa artinya? As-sayfu asdaq. Jadi bapak digores sama pisau, sama dikaki maki, lebih sakit yang mana Pak? Lebih sakit digores bapaknya, digores itu sakit. Kecuali di anestesi baru gak sakit. Lebih sakit mana? Ini nggak pernah ada yang dioperasi berarti. Berarti orang sehat semua ini. Ini bagus kata-katanya. As-sayfu asdaqu amban minal kutubi fi haddihil jaddu fi hadil haddu bainal jiddi wal la'ib. Maknanya adalah kita kalau dikata-katai sesuatu keburukan di hadapan kita itu sakitnya sebentar, sebulan, setahun, atau selamanya? Selamanya pergerakan hilang. Kalau bapak digores pakai pisau ini, dikasih obat seminggu, saya seminggu udah sembuh. Alhamdulillah seminggu udah nyeri dikit lah, dikit, udah hampir batas nol. Tapi kalau dikata lagi digores dikata-katain lagi, udah digores dikata-katain. Makanya lisan paling penting. Lisan itu sumber maslahat, sumber mafsadah. Nah, jadi terkadang kita duduk bareng-bareng itu diam, kita dengerin. Rumah kita cuma baru dengerin itu, yang lain patahin kok kita dengerin. Wah ini saya jaga lisan. Tapi pas ditanya, bapak dengar nggak? Oh ya juga sih. Nah akhirnya kita ikut dosa rupanya. Kita diamnya kita aja
dosa karena kita mengiyakan. Nah itu yang paling penting. Maka kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yakul khairan awil yasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah hari akhir berkata baik atau diam. Nah maka aktsaru khataya ibnu Adam fi lisanihi. Rawahu at-Tabrani katakan hadis yang lain asal kebanyakan kesalahan seorang ibnu Adam dari lisannya. Maka lisan itu bisa menghancurkan suatu negara, lisan itu bisa menghancurkan suatu kelompok, lisan itu bisa menghancurkan anak keluarga. Nah, bagi ibu-ibu ini untuk ibu-ibu kan ada ibu-ibunya ya, Pak Ketua ya, ada ibu-ibunya. Bagi ibu-ibu, ini khusus ibu-ibu, bapak-bapak tenang nih, saya bela dikit nih sekarang. Bagi ibu-ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terkadang istri kita itu yatajassasu, mentajassus suaminya, dia intai kesalahan suaminya. Nah, ada istri yang model apa itu penyakit hati itu Pak. Ini kita bahas bukan sekadar bapak-bapaknya, ini ibu-ibu juga kita bahas. Banyak perempuan-perempuan pada umumnya dia yatajassasu, mengkoreksi, mengintai kesalahan pasangannya, mengintai. HP-nya dicek, pas suaminya tidur HP-nya dicek, dibangunin suaminya, lihat apa yang kamu cek, kamu cek siapa? Padahal suaminya belum pun sadar, itu antara sadar dan tidak sadar. Nah karena istrinya tajassus. Berarti boleh nggak bapak-bapak, handphone bapak-bapak di cross check secara detail oleh istrinya? Boleh nggak? Ibu boleh nggak Bu ngecek HP suaminya? Ibu-ibu boleh nggak? Boleh. Tidak boleh, haram. Tidak boleh, haram. Tidak boleh. Bahkan jangankan orang lain, istri pun tidak boleh ngecek dompet suaminya. Ya, tidak boleh. Istri saja tidak boleh bagi orang lain. Karena nanti kalau ngecek timbul penyakit apa? Fitnah, mafsadatnya keributan rumah tangga. Mungkin istrinya tidak paham, bahwasanya mungkin ini apa? Hal pekerjaan kah, hal apa, tidak tahu, atau istrinya langsung. Nah, maka ini penyakit hati bukan rentan kepada kaum laki-laki, tapi rentan juga kepada kaum perempuan. Nah, ibu-ibu ini kalau habis pengajian, kadang ya pengajiannya jam 8 pagi bagi ibu-ibu majelis taklim, jam 8 pagi pengajian, kelar jam 9, pulangnya jam berapa kira-kira? Jam 11. Kajian sejam, ngobrolnya 3 jam. Nah, ya. Bapak tahu kalau lagi gibahin orang itu nikmatnya di mana Pak? Semakin gibahnya, semakin halus suaranya, semakin dalam gibahnya. Kalau ngobrol keras, ngobrol iya gibah juga, tapi semakin berbisik ya. Nah dia bisik-bisik, itu semakin dalam. Gibahnya semakin detail. Dia jelaskan secara warnanya apa, panjangnya seberapa, itu detail dia ceritakan kronologinya. Nah itulah penyakit hati. Nah ini cukup berbahaya. Maka oleh sebab itu Ramadan refleksi itu apa? Urgensi dari Ramadan ini kan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Makanya la'allakum tattaqun ini harus digaris bawahi secara literasi. Konteks bahasanya adalah tujuan puasa itu bikin kurus, bikin apa bikin bertakwa, apa bikin kurus, bikin badan lebih. Saya ini turun berat badan 5 kilo, puasa juga enggak, karena kan lagi sakit. Nah jadi enggak puasa aja bisa turun. Jadi ada orang yang dia pingin puasa, mungkin dengan puasa dia turun berat badan. Jadi bukan karena puasa turun, karena puasa itu bukan sekedar turun berat badan, tapi puasa itu menjadikan turunnya apa? Dosa. Kan maksoma Ramadan iman waktu saban gufirul lahum wa taqaddama min dzambi, jelas menghilangkan dosa. Nah, setelah ini yang dapat fadilah kajian sore ini yang pojok itu, yang samping Bapak. Nah, itu dapat fadilah. Dengar kajian dengan tidur. Fadilahnya nikmat. Nikmat tidur itu yang paling nikmat pada saat dengar khutbah Jumat, dengar kan kajian itu tidurnya benar-benar nyaman.
Nah, coba bapak yang ngantuk-ngantuk ini, ya kan? Kalau ngantuk itu mendapatkan nikmat karunia Allah, mungkin di rumah nggak bisa tidur, Pak. Gelisah di rumah, gelisah. Wah, jangan-jangan dengan ikut kajian saya bisa tidur. Bener, nyampe masjid tidur. Rupanya dia hanya bisa tidur kalau ikut kajian. Minimal dia nggak dapat fadilah ilmu, dia dapat fadilah tidur. Tetap dapat fadilah. Nah, jadi jangan kita celah yang tidur. Wah, ini kajian tidur mulu. Nah, padahal mungkin dia nggak bisa tidur, Pak, di rumah. Mungkin dia tensinya tinggi, nggak bisa tidur. Ya, kolesterolnya. Nah, kalau beliau itu jangankan kajian, lagi ngobrol aja tidur. Ini ya. Betul. Itu jadi setan yang dibelenggu itu kan kinayahnya apa, setan yang mana ini? Kadang kelakuan kita seperti, nah jadi setannya benar dibelenggu, tapi mungkin dari sifat-sifat setan itu. Ya, setan yang dibelenggu itu maknanya kita Allah mudahkan melakukan kebaikan. Nah, oleh sebab itu jadikan Ramadan ini menjadi bukan sekedar kita menahan lapar, tapi menjadikan Ramadan pembelajaran agar nanti pasca Syawal, masuk bulan Syawal, minggu depan kita sudah Syawal. Nah, nanti ada jamaah bapak-bapak ini kan ada yang mulai puasanya, ada yang hari Jumat ya. Benar. Kemarin ada yang lebih dahulu puasanya. Ada yang ikut pemerintah yang lebih telat sehari. Nah, nanti nggak perlu kita ributin, Pak. Yang duluan Lebaran hak dia karena dia duluan puasa. Nggak perlu kita rekapin, nggak perlu kita antum nggak ikut pemerintah. Nah, gitu ya. Yang ikut pemerintah juga benar. Yang puasa duluan benar. Yang nggak benar puasa enggak, ya ngambil takjil dan ikut Lebaran. Nah, puasa enggak, takjil ikut, Lebaran ikut. Nah, itu jangan. Ya, jadi nanti minggu depan ini pasti mungkin akan terjadi dua perbedaan. Ada yang lebih dahulu Idul Fitri. Tidak apa-apa, kita datang ke rumahnya sore, ya dia datang, kita mengucapkan selamat taqabbalallahu minna wa minkum duluan, karena dia duluan startnya. Nah, kalau push dia duluan. Nah, jadi kalau kita yang belakangan ya sabar, jangan wah ini gua nih pas puasa ikut pemerintah, pas Lebaran ikut yang lebih awal. Nah, jadi kita yang udah seperti itu jangan ya. Jadi kita ikutin aturan pemerintah karena pemerintah sudah menetapkan sedemikian rupa agar kita mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah dari hal-hal yang menyangkut tentang kapan nanti Lebaran. Kemudian ikhwani fillah, jamaah salat apa ini berarti ya? Salat maghrib dan lagi maghrib. Hal yang paling penting tentang nilai pahala, menjaga pahala. Ya, jadi setelah tadi kita bahas panjang lebar tentang penyakit-penyakit hati, sekarang seberapa mampu kita menjaga konsistensi pahala. Pahala itu kira-kira bisa batal di awal, bisa batal di pertengahan, bisa batal di akhir. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Janganlah kau batalkan pahala sedekahmu bil manni. Ya, mungkin wal adha, menyakiti. Nah, terkadang orang memberi, terkadang dia mengungkit. Nah, maka di sini dibahas menjaga pahala dan nilai amal ditentukan oleh dua aspek dasar. Ya, apapun itu yang kita kerjakan, dua aspek dasar yang mampu menjaga konsistensi dari amal tersebut. Yang pertama adalah niat. Niatnya apa? Nah, setelah tadi kita bahas panjang lebar tentang penyakit-penyakit hati. Nah, sekarang tentang niat dari amal soleh kita itu. Kemudian yang ada di dalam hati kita ini. Maka apa? Niat apa yang ada dalam hati? Terkadang niat itu berubah-ubah. Awalnya baik, awalnya soleh, kemudian berubah fi wasat, fi akhiri, di tengahnya, di akhirnya. Maka kita harus menjaga konsistensi dari nilai pahala tersebut. Kalau kita memberi, Pak, ya, kalau kita memberi, suatu saat kita bermasalah dengan dia, Pak. Kita pernah bantu beliau ini, mungkin kita pernah secara pribadi membantu. Suatu saat kita ada masalah, Pak, dengan dia.
Maka apa yang terjadi? Kita akan ungkit. Tidakkah engkau dahulu aku yang bantu? Tidakkah aku sudah banyak membantu? Akan diungkit-ungkit. Maka batal semua pahala kebaikan. Kenapa? Dengan diungkit dan menyakiti. Maka sesungguhnya ya sah atau tidaknya ya perbuatan manusia, perbuatan amal kita itu harus tergantung dari seberapa niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibadah itu dibutuhkan niat yang tulus dan ikhlas. Bagaimana niat yang tulus? Tak kala kita mengerjakan kebaikan itu mukhlisina lahuddin, mukhlisin, orang yang ikhlas di dalam agama. Maka siapa orang yang ikhlas dalam agama? Dia mengerjakan dengan kebahagiaan. Nah, Bapak kenapa datang ke masjid ini? Rame-rame kenapa datang ke masjid? Apa karena ada takjil? Ya? Apa karena nggak ada kesibukan lagi? Apa karena lagi gelisah? Nah, ke masjid itu kan banyak faktor, kita tidak tahu nih datang ke masjid karena apa. Ada yang karena ada takjilnya, karena ada ini, karena ada kajian, karena nah semua itu harus, kalau kita sudah terlanjur datang ke sini ya kita niatkan i'tikaf ilallah, i'tikaf di rumah, di baitillah, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ulama jelaskan bahwasanya hal yang paling penting menjaga konsistensi dari amal tersebut agar apa? Tidak hancur, tidak menjadi orang yang muflis. Apa itu orang yang muflis? Rugi. Orang yang rugi, Pak, dalam perniagaan. Orang yang rugi apa? Udah rajin sedekah, rajin sholat masjid, rajin puasa, rajin baca Quran, tapi semuanya tidak dilakukan dengan ikhlas. Nah, itu orang yang muflis, orang yang rugi. Nah, itu yang paling berbahaya. Ada orang yang mungkin amalnya sedikit, mungkin dia cuma sholat wajib, jarang kita lihat baca Quran, tapi dia tidak ngurusin urusan orang lain. Nah, mungkin dia lebih afdal, dia lebih baik. Kenapa? Dia mampu menjaga hatinya agar tetap istiqomah dalam kebaikan dan istiqomah untuk tidak melakukan keburukan-keburukan. Kemudian kenapa ulama itu membahas tentang hati? Karena karakter hati cepat sekali berubah, Pak. Hati itu kan cepat berubah, Pak. Hari ini tenang, hari ini bahagia, besok enggak bahagia, besok gelisah, besok marah, besok ini benci dan lain sebagainya. Maka hati itu harus dimanage dengan az-zikru ilallah. Zikir kepada Allah. Sebaik-baik zikir kepada Allah apa? Zikir kepada Allah. Satu yang paling afdal zikir kepada Allah apa? Apa, Pak? Ya, sholat, zikir pada Allah, sholat itu zikir. Bapak zikir nggak kalau sholat? Nggak zikir, lah berarti bapak nggak baca apa-apa. Allahu Akbar, Sami Allahu liman, kan rangkaiannya semuanya zikir kepada Allah. Maka oleh sebab itu sholat itu menjadi nilai zikir kepada Allah. Maka hati itu akan lembut kalau kita memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita mampu sholat wajib, kita perbanyak sholat sunnah, itu kebagian zikir. Mungkin kita tidak mampu zikir, ya, subhanallah, alhamdulillah, subhanallah. Mungkin kita bisa zikir dengan sholat. Maka itu menenangkan. Nah, kalau sudah mencapai ketenangan, Pak, sudah mencapai ketenangan dalam hati, niat yang sudah tulus, dia mencapai nikmat min lazzatil ibadah, mencapai nikmat dari lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang rajin beribadah, orang yang rajin beribadah, rajin sedekah, rajin semua amal soleh, maka cobaannya apa? Dia akan terus mendapatkan bisikan dari syaitan tentang apa? Membangga-banggakan ibadahnya, bukan ngerecokin, tapi ayo kamu harus bangga, kamu harus merasa hebat dari orang lain, kamu sudah hebat. Jadi syaitan itu mewaswis, ya, melemparkan propaganda kepada diri kita itu, di telinga kita itu, kamu sudah hebat, kamu sudah alim, kamu sudah soleh, kamu sudah baik di antara teman-teman kamu berhak berbangga diri. Nah, itu makanya syaitan akan melemparkan bisikannya dalam hatimu dan menjadikan hatimu itu keras, merasa berbangga, merasa paling berjasa, merasa paling hebat, merasa paling soleh. Maka syaitan terus menggoda dia, terus memberikan bahwasanya dia orang yang paling alim, paling soleh.
Yang kemudian wasilah, ya. Hati itu menjadi wasilah untuk mengenal nilai-nilai kebaikan. Jadi hati itu wasilah, salah satu wasilah yang paling fundamental, yang paling penting dalam kehidupan manusia adalah untuk wasilah dalam menerima kebenaran. Tak kala kita merasa mungkin kita sudah paham, kemudian suatu hari kita dinasihati, maka kita menerima nasihat itu dengan lapang dada. Maka itu orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling lembut hatinya adalah tak kala dinasihati sesuatu yang dia sudah paham, kemudian dia mendapatkan nasihat itu, maka dia bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada orang yang telah menasihatkan. Maka itu orang yang paling lembut hatinya. Maka ikhwani fillah, ini ada tanya jawab? Nggak ada ya. Jadi bapak nggak usah tanya, dan saya nggak perlu jawab. Nah, jadi nggak perlu tanya, nggak perlu jawab. Nanti kalau bapak nanya, Ustaz THR kapan datang? Kan nggak ada urusan sama saya THR. Ya, Ustaz ini kalau saya berlebaran nggak mudik hukumnya apa? Hukumnya ya harus mudik. Kalau punya uang dan punya kesempatan. Ya. Maka yang terakhir, keenam, hati akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala sejauh mana telah hati ini telah menemani hidup kita. Nah, ini rata-rata kan kalau saya lihat usianya sudah di atas saya nih. Ya, kalau kayak bapak mungkin sudah berapa kali Ramadan, Pak? 100 kali udah ada. Sudah lama banget. Sudah berapa ribu kali dapat ampunan Allah. Sudah berapa takjil habis. Ya. Maka akan diminta pertanggungjawaban. Nah, kita Ramadan sudah kita lalui ya. Nah, apakah ini ada nggak kira-kira jaminan kita ini yang ngumpul di hari ini akan mendapatkan Ramadan berikutnya? Ada yang jamin? Nggak ada, Pak. Nggak ada yang jamin. Saya aja nih Ramadan kali ini saya dikasih ujian sakitnya 2 bulan. Nggak ada yang jamin. Alhamdulillah masih umur panjang, masih bisa datang ke sini, masih ada umur, masih ada nikmat Allah, rezeki Allah masih bisa berkumpul. Nah, kita tidak tahu tahun depan kita masih utuh nggak ini, masih ketemu lagi nggak? Ya, kira-kira ini saya tandai nih. Nanti kalau Ramadan tahun depan saya masih hidup, saya tandai nih siapa-siapa yang. Nah, ya kita tidak tahu ini. Apa duluan saya? Apa bapak yang duluan? Ya, saling mendahului. Ya, puas-puasin. Ya, betul ya. Karena kita tidak tahu Ramadan, maka segala sesuatu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang telah kita lakukan. Nah, kita hari ini masih utuh ya, nyawa kita masih ada, sehat masih dikasih. Ya, walaupun sudah ada tantangan baik. Saya ini usia saya tidak sesuai dengan tantangan yang telah diberikan. Jadi saya udah nggak bisa makan ini, nggak bisa minum ini, nggak bisa. Jadi usia saya tidak menyesuaikan dengan penyakit yang ada. Jadi oleh sebab itu bapak-bapak yang belum ada tantangan juga ingat. Ya ingat nanti misalnya ini Pak, ini satu contoh ini. Nanti kan digelar tuh takjil. Kenapa bapak ngincernya yang jauh, Pak? Kenapa harus gini? Kenapa nggak ngambil yang terdekat? Apa itu alasannya? Hawa nafsu saja, Pak. Hawa nafsu saja. Kenapa bapak harus ngincerkan bentuknya sama, Pak? Kenapa harus yang sama? Nah, itu tidak boleh ya. Nanti kalau buka puasa sama-sama itu tidak perlu ngambil yang jauh sampai ngangkat-ngangkat badan. Makan aja ya. Jadi ini adalah melatih diri. Ya, kita sudah 12 jam berpuasa, melatih diri agar menahan dari apa yang dari hawa nafsu. Hawa nafsu itu akan terus ada. Hawa nafsu akan terus terus akan hadir. Yang paling penting hari ini kita muhasabah diri ya, sebelum 15 menit lagi ya, 15 menit lagi ini pelajaran dari ringkasan awal kajian tadi 4:30 tadi sampai sudah 1 jam. Yang paling penting apa? Tuhasibu nafsakum minal khataya wan nisyan. Tuhasibu nafsakum, muhasabah diri kalian minal khataya. Tidakkah Allah katakan ya ayyuhalladzina amanu wa tandur nafsu ma qaddamat lighadin. Lihatlah dirimu kata Allah. Dilihat ma qaddamat lighadin.
Ma tasta'iddu lil hayati dan apa yang kau siapkan? Allah katakan, wa tarnafu ma qaddamat dengan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Sampai Allah katakan wattaqullah. Maknanya kita persiapkan kehidupan kita setelah nanti. Kita nggak mungkin Pak umurnya sampai 100, 150 tahun. Bapak kira-kira mau nggak umurnya 150? Bapak 81? Bonus banyak lah. Bonusnya banyak. Bapak waktu dulu ngambil bonusnya kebanyakan. Barakallah. Ya, saya usianya setengah dari Bapak, 39 tahun. Setengahnya. Nah, baru setengah nih. Jadi beliau lebih berpengalaman dalam hidup. Nah, oleh sebab itu kita muhasabah diri. Saya usianya 39. Masa baliknya kan setelah balik itu 12-13 tahun mencapai balik, 10 tahun sudah sebagian sudah balik. Nah, start dari situlah kita muhasabah apa yang telah. Jadi kita harus mencatat di dalam memori kita kesalahan apa yang sering kita lakukan, ya, omongan apa yang sering kita ucapkan, siapa teman yang merusak diri kita. Kan kita tahu teman mana yang merusak, yang bikin diri kita rusak, teman mana yang mengarahkan kita kebaikan. Itu namanya muhasabah. Kalau muhasabah itu tidak duduk diam, itu tidak. Muhasabah itu harus kita memikirkan hari ini apa yang telah kita lakukan dari optimalisasi nilai ibadah kita. Dari apa? Hari ini baca Qur'annya sudah berapa lembar? Hari ini murojaah Qur'annya sudah berapa ayat? Zikirnya, sholat sunnahnya, kita muhasabah per hari. Itu yang paling penting. Apa? Agar apa? Melatih hati tadi. Kemudian adalah mengoptimalkan ibadah-ibadah yang gampang kita lakukan. Nah, dari ringkasan tadi yang pertama muhasabah, yang kedua mengoptimalkan ibadah-ibadah yang ringan-ringan, Pak. Yang ringan contohnya apa? Zikir, sholat duha ringan, Pak. Sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah itu ringan. Nah, kalau sehat lakukan. Kalau lagi sakit mungkin sholat wajib-wajib ya. Kalau lagi kurang sehat mungkin ya mungkin melaksanakan sholat wajib. Kemudian apa? Yang bisa kita lakukan yang ringan-ringan, membantu. Misalnya ini masjid ini butuh bantuan apa? Nanti kita membantu, itu bagian krusial dalam hidup kita. Jadi kita di masjid apa, kita ngasih bantuan ya ke masjid ini dalam hal mendonasikan sebagian ya harta kita donasikan untuk muamalah, untuk perputaran ya dari masjid ini. Mungkin masjid ini butuh apa? Mungkin kita bisa bantu walaupun dikit, tidak perlu banyak. Nah ya mungkin kita Pak nggak mampu dengan uang, mungkin mampu dengan tenaga ya, mungkin bersihin ini karpet mungkin sudah kotor, nah kita yang bersihin, kita ambil yang kotor-kotor, intinya apa? Kita mengerjakan sesuatu hal yang paling kecil saja. Kita lihat kamar mandi masjid kotor, nah sambil kita habis buang air mungkin kita bersihkan. Enggak kita bebankan ke yang bersih-bersih, enggak serta-merta kita bebankan. Maka kita harus prioritaskan amal-amal yang kecil-kecil. Karena mungkin kita amal yang besar kita tak mampu, belum mampu, jika kita prioritaskannya yang kecil-kecil. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengurangi kesalahan yang sering kita lakukan. Jadi kita harus berpikir nih, kesalahan yang paling saya lakukan apa ini? Apa? Suka riba, suka menceritakan orang lain. Ya, nah ini kita kalau nggak mungkin kita hilangkan, kita kurangi sedemikian rupa. Nah kita kurangi sedemikian. Kalau toh kita kalau duduk itu harus ngomongin orang, kita jangan duduk di lingkungan itu. Kalau teman ini menjadikan kita mafsadat dalam kehidupan kita, kita jauhi dia. Kenapa? Kita berupaya agar apa? Yang tadi saya bilang, berupaya mengoptimalisasi, mengoptimalkan kebaikan. Jadi kalau ada suatu teman yang dengan berteman dengan dia merusak diri kita, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, maka kita harus menjauhinya sedikit demi sedikit. Dan jangan kita kata-katain, gara-gara lu gua rusak, gara-gara kamu saya jadi rusak, tidak boleh. Jadi kita jauhi kalau memang dengan kita berteman dengan dia lebih banyak mafsadat daripada manfaatnya. Kemudian menjaga hubungan itu yang paling penting. Menjaga hubungan suami istri.
Ada nggak Pak kehidupan suami istri yang nggak pernah ribut? Ada nggak di sini? Nggak pernah ribut, damai selalu ada. Atau mustahil? Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi Pak, hubungan suami istri itu adem ayem. Itu kalau ada hubungan suami istri yang tenang adem ayem berarti tinggalnya tidak serumah Pak. Tidak serumah tinggalnya. Saya tidak pernah berantem sama istri saya. Istri saya ada di Banjarnegara, saya ada di sini. Nah, yang nggak pernah berantem orang jauh jaraknya. Nah, tentunya menjaga hubungan yang pertama bukan sekedar hubungan teman, tapi yang pertama hubungan suami istri, hubungan ayah dengan anak, hubungan ibu dengan anaknya. Itu yang paling penting kita jaga, itu yang paling krusial. Nah, setelah itu kita menjaga hubungan dengan tetangga. Tetangga itu, ini kan kita berbicara konteks sosial masyarakat. Itu bukan tentang penyakit hati tadi. Kita menjaga hubungan dengan tetangga kita. Banyak memberi hadiah pada tetangga. Tetangga kita kesulitan, kita bantu. Tetangga kita butuh bantuan, misalnya dia sakit, kita yang antar ke rumah sakit. Kalau meninggal, kita yang mandikan, kita yang mengkafarkan, kita yang mengantarkan ke kuburan. Nah, karena tetangga kita adalah saudara yang terdekat. Kemudian hubungan apa lagi? Hubungan dalam dunia pekerjaan. Di dunia pekerjaan itu tiap hari kita bertemu, tiap hari kita bercengkrama. Nah, kan dari kita harus menjaga hubungan dengan baik. Kemudian hubungan baik antar jamaah yang datang. Kita 5 waktu kita ketemu, 5 waktu ketemu, 5 waktu ketemu. Terkadang ada suatu hal yang mengganjal, hendaknya kita mendatangi, kita minta maaf. Kalau kita ada, diri kita ada, merasa ada syak, penghalang, kita mendatangi, Pak, mohon maaf, mungkin saya salah, saya minta maaf. Karena kesalahan yang kita tidak meminta maaf di dunia, maka Allah tidak memaafkan di akhirat nanti. Maka hendaknya kita membersihkan. Ini kita semua bersaudara. Nanti kalau kita meninggal, yang nyawatin ya ini kita ini. Nah, hendaknya kita memperbaiki hubungan. Karena kalau kita nanti meninggal, mungkin berapa waktu kita akan meninggalkan dunia ini, yang memandikan, mengkafankan, mengantarkan ya teman-teman kita, jamaah kita, sahabat yang sehari-hari bersama kita. Tidak mungkin yang ngantarin saudara kita yang ada di Papua, saudara kita yang ada di Makassar, tidak mungkin, kejauhan. Maka perbaikilah hubungan dengan saudara di masjid, dengan saudara di lingkungan, tetangga, itu hal yang paling penting. Kemudian hal yang paling penting juga adalah terus merasa dirinya kecil. Kita harus merasa diri kita banyak salah, merasa diri kita masih kurang amal soleh. Agar apa? Agar kita terus meningkatkan intensitas kebaikan kita. Intensitas kebaikan kita. Apa? Karena kita masih merasa kurang bacaan kita. Mungkin bacaan Quran kita masih kurang, ya kan, tilawah kita masih kurang, sholat sunnah kita masih kurang. Maka terus karena kita merasa kurang, akan kita terus berupaya satu step by step agar kita ada di mana strata kebaikan yang sudah bagus, sudah mencapai sebuah ketenangan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang telah kita upayakan Bapak-bapak sudah menjelang akhir Ramadan, sudah kita lalui 20 hari Ramadan lebih. Apa yang telah kita capai, Pak? Coba kita muhasabah diri, apa yang telah kita capai? Apa sesuatu hal apa yang telah kita capai setelah 20 hari Ramadan lebih bahkan? Apa yang telah kita raih? Apakah Lailatul Qadar itu hanya semalam? Apakah kita hanya mengejar Lailatul Qadar? Tidak akan mencapai Lailatul Qadar bagi orang-orang yang hanya mencari 1 malam 2 malam. Kalau malam ganjil dia nginep, kalau malam genap nginepnya di rumah, kalau malam ganjil di masjid. Bagaimana mendapatkan Lailatul Qadar? Hanya milih-milih. Kalau malam ini dia ibadahnya banyak, malam besok ibadahnya nggak banyak. Itu orang-orang yang dia tidak mencapai ketenangan dalam ibadah. Maka hendaknya kalau kita ada kemampuan, ya, bisa beriktikaf, kita iktikaf. Kalau mungkin karena kesibukan pekerjaan, nah kita iktikaf saja, pagi kita pulang, kemudian kita bekerja. Intinya adalah kalau kita mampu lebih ibadah kita lakukan. Kalau kita mampu sebatas ini ibadah kita, sebatas ini kita lakukan. Yang penting, hal yang paling penting adalah kita lakukan dengan kebahagiaan, ketenangan, dan rasa khusyuk kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbanyak istighfar kepada Allah. Itu yang paling penting. Bapak-bapak, ibu-ibu khususnya perbanyak istighfar kepada Allah.
saling nasihat dan nasihat, saling nasihat dan nasihati satu sama lain. Hendaknya kita datang kepada orang yang lebih alim, kita minta taujihat, nasihat, minta agar apa? Lebih ketenangan, minta doa. Kita meminta doa satu sama lain. Kita ini sudah akan meninggalkan dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini untuk selama-lamanya. Kita akan dikenang. Apakah kita dikenang menjadi orang yang baik atau dikenang sebaliknya orang yang sebaliknya? Maka hendaknya kita perbanyak istighfar dari kesalahan, baik yang sengaja tidak disengaja. Perbanyaklah doa. Perbanyaklah doa kepada Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qalbi ila ta'atik. Perbanyak doa kepada Allah agar istiqamah dalam melaksanakan kebaikan. Bagi pengurus-pengurus, khususnya pengurus masjid, ini adalah ladang pahala. Ini ladang pahala jariah yang paling besar. Ya, jamaahnya juga dapat pahala. Maksudnya khusus pengurus kan dia mengurusi umat, mengurusi jamaah. Dia mendapatkan fadilah secara khusus. Dia berkhidmat. Bagi yang bersih-bersih itu orang yang berkhidmat untuk maslahat umat. Nah, kalau dikerjakan dengan keikhlasan, ketulusan, maka dia mendapatkan fadilah yang tinggi. Bagi jamaah-jamaah yang hadir di masjid juga mendapatkan fadilah. Jadi semuanya kita satu sama lain saling support satu sama lain, dan jangan lihat aib. Kita kubur dalam aib saudara kita. Kita benamkan aib saudara kita. Anggap saja kita tidak pernah lihat, anggap kita tidak pernah dengar. Karena kita tidak tahu amal ibadah yang mana yang bisa memasukkan kita ke surga. Jadi hari ini Pak, yang kita datang, saya pribadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah, tidak tahu amal ibadah mana yang bisa memasukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sholat kita tidak diterima Pak. Mungkin puasa kita tidak diterima. Mungkin ada satu amalan kecil, sedekah kecil Pak. Mungkin koin masuk ke dalam celengan, tapi itu ikhlas kita lakukan. Mungkin dengan koin itulah Allah masukkan kita ke surga. Mungkin dengan satu lontong Pak, satu takjil kita bawa dari rumah, kita taruh dengan ikhlas, mungkin itu yang bisa menyebabkan kita masuk surga. Karena kita hari ini tidak tahu mana fadilah amal kita yang menjadikan kita masuk surga. Makanya perbanyaklah berbuat baik, banyaklah istighfar kepada Allah, banyaklah kita meminta maaf satu sama lain. Nah, agar apa? Agar kita menjadi jiwa orang-orang yang memiliki jiwa ketenangan. Hari ini kita harus men-treatment diri kita agar kita ini menjadi orang yang paling tenang Pak. Kita menjadi tenang dalam kehidupan, menjalani ketenangan dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan sosial, kehidupan masyarakat. Semuanya kita harus men-treatment. Itu hal yang harus dilatih Pak. Enggak ujuk-ujuk jadi, enggak serta-merta akan jadi, tetapi butuh treatment, butuh dirasah, tadribat, tarbiyah. Fi kulli hayatikum, di dalam kehidupan kalian adalah step by step. Ya. Kalau orang yang sholat perbaiki wudunya. Kalau wudunya sudah benar, maka sholatnya akan mencukupi. Sholatnya akan disempurnakan oleh wudunya. Ada orang yang wudunya tidak sempurna, bagaimana diterima sholatnya? Untuk ibadah ikhlas, hendaknya dia memberi sesuatu yang paling baik, yang paling thayyib, dia berikan kepada orang lain. Cukup mungkin ya? Mungkin itu saja, karena saya baru seminggu ini, saya baru 3 hari ya saya bisa aktivitas. Setelah minggu kemarin, saya Jumat yang lalu saya operasi, saya pulang ke rumah baru di hari 2 hari setelahnya ini. Saya belum terlalu sehat, maka saya minta doa kepada bapak-bapak agar sehat walafiat, dan saya doakan bapak sehat walafiat, karena sesungguhnya hari ini saya belum terlalu fit, belum terlalu excited lah dalam hal aktivitas, karena kondisi saya masih naik turun. Karena besok insya Allah saya siang hari jam 3 saya akan kontrol ulang, karena saya masih mengeluh nyeri. Jadi semoga ini menjadi kafarah buat saya sendiri, karena Allah kasih saya sakit. Semua bagi bapak-bapak yang diberikan sakit itu menjadi kafarah. Jangan berputus rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Mungkin kalau Allah kasih sakit, kita lebih mawas diri, mengingat banyak dosa yang telah kita lakukan. Mungkin dengan sakit itu Allah gugurkan dosa. Bagi yang nggak sakit, jangan cari penyakit. Ya, jangan udah dilarang makan, makan aja, halal kok. Ya, enggak halal betul, tapi mungkin tidak thayyib. Ada yang halal tapi tidak thayyib, ada yang halal thayyiban.
Maka bagi mungkin ini ada pantangan makannya, jangan bapak paksakan makan, nanti bapak sakit. Maka bagi yang sehat bersyukur kepada Allah, bagi yang sakit semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga jamaah Al-Huda semakin kompak, semakin sokong satu sama lain, support satu sama lain. Bagi yang belum rajin ke masjid, kita ajak ke masjid. Bagi ibu-ibu, ya, bagi ibu-ibu bagaimana mengayomi ibu-ibu yang lain, ya, saling support satu sama lain, menjaga aib satu sama lain, ya, tidak mengumbar aib saudaranya, ya, agar apa? Terciptanya lingkungan yang madani, terciptanya lingkungan yang rabbani, agar kita mendapatkan ketenangan dalam kehidupan. Tidak ada doa ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis karena sesaat lagi kita akan berbuka puasa. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.